sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marta Tafuli dengan NIM 01-2019-0426. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang yang biasa disebut IAKN dengan program studi Pendidikan Agama Kristen kelas L semester 4. Dosen pengampu Ibu Nofriana Baun, MPDK. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan topik mampu memahami unsur positif dan negatif guru anak didik dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci latar belakang dari judul yang saya ambil. Pendidikan itu sendiri merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan, baik formal, informal, dan non-formal. Sekolah merupakan contoh dari lembaga pendidikan yang bersifat formal. Sekolah tidak sebagai wahana untuk mencari ilmu pengetahuan saja, tetapi juga sebagai tempat yang dapat memberi bekal keterampilan untuk hidup yang nanti diharapkan dapat bermanfaat di dalam masyarakat. Sikap guru yang bertanggung jawab. Guru pun membutuhkan sejumlah pengetahuan metode dan kecakapan dasar lain yang perlu dapat untuk melakukan yang terbaik kepada masyarakat. Unsur negatif. Ada beberapa sifat negatif yang perlu dihindari seorang guru dalam rangka memerangi kekurangannya. Yang pertama, egois. Egois termasuk sifat negatif yang perlu dihindari. Guru yang memiliki sifat keakuan tinggi pasti tidak disenangi oleh siswa maupun rekan sejawatnya. Yang kedua, gila hormat. Guru yang gila hormat sangat mudah merasa tersinggung oleh karena perlakuan siswanya maupun rekan sejawatnya. Ia sering merasa kecewa lantaran tidak dihormati oleh siswa, bahkan merasa lebih unggul dari yang lainnya. Yang ketiga, rendah diri. Rendah diri dalam hal ini merasa kemampuannya rendah dalam melaksanakan tugas keguruannya. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru merasa kurang percaya diri akan penampilannya, merasa tidak dihargai oleh siswa. Yang kelima, mudah kecewa dan marah. Sikap mudah marah dan kecewa terhadap siswa dan orang-orang di sekitarnya merupakan indikasi ketidakikhlasan dalam melaksanakan tugasnya, tidak mencintai tugas maupun anak didiknya, lupa kalau yang dihadapi adalah siswa yang sedang berkembang secara jasmani dan rohani. Guru yang memiliki kebiasaan buruk semacam ini, padahal kalau ia mau mengintrospeksi dirinya sendiri, belum tentu ia lebih baik dari guru yang ia tidak sukai. Bisa jadi ia memiliki masalah besar dalam keluarganya, misalnya tidak akur suami istri atau pasangannya terlilit kasus yang lain. Masih banyak lagi kebiasaan buruk yang masih kita temukan pada sosok seorang guru. Sebuah tulisan ini merupakan bahan introspeksi kita semua, khususnya jika kita berprofesi sebagai guru, untuk bisa menghindari kebiasaan buruk guna tercipta proses pendidikan yang lebih baik. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian, serta sebagai dari struktur proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Definisi tersebut memberikan
arti bahwa anak didik merupakan anak yang belum dewasa yang memerlukan orang lain untuk menjadi dewasa. Anak kandung adalah anak didik dalam keluarga, murid adalah anak didik di sekolah, anak penduduk adalah anak didik masyarakat sekitarnya, dan anak agama adalah anak didik rohaniawan agama. Ciri-ciri tersebut adalah kelemahan dan ketakberdayaan. Kelemahan yang ada pada anak manusia adalah jasmani dan rohaninya. Buktinya untuk bergerak saja ia meminta bantu dari orang lain. Sedangkan ketakberdayaannya tersebut dikarenakan kemampuan atau potensi dirinya belum berkembang. Berkemauan keras untuk berkembang. Karena anak manusia tidak dibekali potensi untuk berkembang, maka secara kodrati ia ingin belajar. Potensi untuk belajar itulah yang mempengaruhi proses pendidikan, sehingga peserta didik tetap membutuhkan pendidik. Ingin menjadi diri sendiri. Diri sendiri diartikan bahwa peserta didik ingin diakui keberadaannya sebagai adanya pribadi itu. Berkeadaannya sebagaimana adanya pribadi itu, sehingga dalam pergaulan hidup ia ingin berpribadi yang teguh seperti halnya orang lain. Unsur positif. Semua peserta didik di kelas kita adalah pembelajaran. Sayangnya, tidak semua peserta didik kita memiliki karakteristik yang baik. Mereka perlu membenahi karakter mereka sehingga benar-benar menjadi pembelajaran yang dapat mencapai kesuksesan di kelas maupun nanti setelah menyelesaikan sekolah dan terjun ke masyarakat. Dengan mengetahui bagaimana karakteristik pembelajaran yang baik, maka guru diharapkan dapat mendorong mereka membentuk karakter mereka, demikian melalui kegiatan pembelajaran di kelas maupun pendidikan secara umum di sekolah. Beberapa karakteristik pembelajaran yang diinginkan tumbuh pada peserta didik adalah pembelajaran yang selalu pantang menyerah untuk memahami sesuatu yang sedang dipelajari. Pembelajaran yang baik mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Pembelajaran yang baik sadar betul bahwa seringkali belajar itu membosankan. Pembelajaran yang baik membangun pengetahuannya sendiri. Pembelajaran yang baik tak pernah berhenti bertanya. Pembelajaran yang baik berbagi apa yang telah mereka pelajari. Unsur negatif. 1. Faktor penyebab perilaku negatif siswa. Kurangnya perhatian orang tua. Seringkali orang tua yang sibuk bekerja sehingga tidak dapat perhatian dan pengawasan yang lebih. Karena sama-sama sibuk bekerja, siswa menjadi kurang terus dan terbaikan. Penceraian orang tua. Masalah yang ada dampak keluarga bisa jadi penyebab siswa mempunyai perilaku negatif. Siswa mencari kesenangan sehingga melampiaskan kepada temannya. Dampak penceraian dari orang tua bisa mengakibatkan siswa menjadi stres dan hasil belajar menjadi turun. Faktor lingkungan atau pergaulan perilaku negatif timbul karena faktor lingkungan atau pergaulan yang wujudnya sebagai berikut. Berteman dengan lebih dewasa. Karena orang tua sibuk bekerja, orang tua tidak bisa mengawasinya, siswa berteman dengan siapa saja. Kondisi lingkungan yang mengharuskan siswa tinggal di pemukiman kos. Di pemukiman ini bisa menyebabkan siswa mempunyai perilaku negatif. Adanya teman yang mengajak bermain di warkop, sehingga pergaulan siswa mengikut pergaulan
orang dewasa. Contoh hal kecil yang berkata kotor yang sering diucapkan. Faktor individu perilaku negatif siswa dari dalam diri siswa sendiri diantaranya. Orang tua sudah mengarahkan dan membimbing siswa tersebut dan mendapatkan perhatian dengan baik, tetapi respon siswa malah menunjukkan sikap sebaliknya. Tingkat kecerdasan yang berbeda, seringkali siswa tidak bisa menyesuaikan atau tertinggal dalam pembelajaran sehingga siswa mencari perhatian dari guru. Siswa tidak bisa mengendalikan emosinya. Faktor lingkungan atau pergaulan perilaku negatif timbul karena faktor lingkungan atau pergaulan yang wujudnya sebagai berikut. Berteman dengan yang lebih dewasa. Karena orang tua sibuk bekerja, orang tua tidak bisa mengawasi siswa berteman dengan siapa saja. Kondisi lingkungan yang mengharuskan siswa tinggal di pemukiman kos. Di pemukiman ini bisa menyebabkan siswa mempunyai perilaku negatif. Adanya teman yang mengajak main di warkop sehingga pergaulan siswa mengikuti pergaulan orang dewasa. Contoh hal kecil yaitu berkata kotor. Alasan saya memilih judul tersebut adalah karena menurut saya baik untuk dipelajari, terlebih khususnya saya akan menjadi calon guru. Dan di situ saya bisa mempelajari unsur positif apa saja yang harus saya terapkan untuk murid-murid saya atau anak didik saya ke depannya, sehingga tetap menjadi guru yang berlaku adil, jujur, dan tidak pilih kasih terhadap anak didik saya. Dan saya juga bisa mengetahui unsur negatif apa yang tidak harus saya terapkan. Kelemahan dan ketakberdayaannya. Kelemahan yang ada pada anak manusia adalah jasmani dan rohaninya. Buktinya untuk bergerak saja ia meminta bantu dari orang lain, sedangkan ketakberdayaannya tersebut dikarenakan kemampuan atau potensi dirinya belum berkembang. Kelebihan, pembelajaran yang selalu pantang menyerah untuk memahami sesuatu yang sedang dipelajari. Pembelajaran yang baik mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Pembelajaran yang baik sadar betul bahwa seringkali pembelajaran itu membosankan. Pembelajaran yang baik membangun pengetahuannya sendiri. Pembelajaran yang baik tak pernah berhenti bertanya. Pembelajaran yang baik berbagi apa yang telah mereka pelajari. Contoh peran guru dan siswa di atas, maka sebagai suatu kesimpulan saya hubungkan dengan relevan antara peran guru dan siswa terhadap pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen adalah guru harus mampu mendidik, membimbing, melatih, menasihati, dan mencontohkan teladannya yang baik dan positif terhadap siswa yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu guru harus memiliki kepribadian yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Guru Pak sebagai pendidikan bertugas memperlengkapi anak didik dengan berbagai kebutuhan agar bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Saran dari topik yang saya pilih mampu memahami unsur positif dan negatif anak didik dalam masyarakat. Saran saya sebagai guru Pak di zaman milenial ini harus lebih banyak menekankan anak agar bertanggung jawab, berwibawa, dan dipilih terhadap interaksi sosial setiap hari. Karena itu bisa memperhatikan banyak hal yang perlu ditekankan adalah boleh belajar menggunakan banyak sumber dan termasuk media sosial. Tetapi bagaimana guru mampu menuntun siswa agar menggunakan teknologi dengan baik sebab di realita di zaman ini salah satu faktor utama yang merusak nilai citra sosial dan budaya dalam interaksi sosial adalah
penyalahgunaan media sosial, teknologi, maka dengan demikian sebagai guru yang baik perlu komunikasi dan kerjasama karena antara guru dan orang tua, wali dari siswa dalam mendidik, membantu, menasehati dan memberi teladan terhadap siswa sehingga dapat menciptakan anak yang berhasil dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang atau penjelasannya saya kurang lengkap, mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.